Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Jordan. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang Pak Adi Mursalin berikan. Soal bagian A yang pertama. Ya, saya sudah memiliki buku manajemen pemasaran. Saya wajib memiliki buku marketing karena ini merupakan salah satu dari mata kuliah di jurusan saya dan saya pun harus membeli serta mempelajari isi buku marketing ini supaya wawasan saya bertambah. Nomor 2, tujuan saya mengikuti mata kuliah ini adalah untuk memenuhi nilai, menambah wawasan, menambah ilmu pemasaran supaya bisa diterapkan di kehidupan nyata ketika saya ingin berniaga. Nomor 3, saya menghadiri mata kuliah manajemen pemasaran terus karena saya ingin mencari ilmu, menambah wawasan, dan mengisi absen. Nomor 4, saya semi aktif menjawab soal di kelas karena saya merasa canggung untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dosen. Nomor 5, ada 4 tugas yang sudah saya kerjakan. Tugas tersebut berbentuk video record. Nomor 6, ya saya sudah bergabung di Classroom. Tugas pertama tanggal 28 April, tugas kedua 3, 4 tanggal 28 April, dan tugasnya belum dinilai oleh dosen. Soal bagian B. 1. Affiliate Marketplace adalah perusahaan aplikasi marketplace yang dipasarkan dengan cara aplikasi bertingkat dengan memadukan dua pemasaran, yaitu digital marketing dan network marketing. 2. Saya mengetahui Affiliate Marketplace dari dosen saya yang bernama Adi Mursalin SEMM. 3. Saya mendaftar di Affiliate Marketplace. 4. Saya merasa tertarik di Affiliate karena bisa menghasilkan duit tanpa mengeluarkan modal. Dan ini juga bisa untuk menambah uang jajan, apalagi saya sebagai anak rantau yang ngekos. 5. Dengan kita membagikan postingan marketing. Nomor 6. 1. Kita hanya perlu meng-share link saja. 2. Tidak perlu stok barang. 3. Tidak perlu mengurus pengiriman. 4. Tidak perlu mengurus pembayaran. Sangat simpel, bukan? 7. Caranya adalah setiap produk memiliki nilai affiliate margin atau AM untuk bagi hasil afiliator, dan rumus membagi komisinya adalah AM kali 100 kali persen bagi hasilnya. Nomor 8, makna saya memposting foto tersebut ialah untuk meramaikan Twibbon yang dibuat oleh affiliate dan guna untuk memancing orang-orang untuk gabung di affiliate ini. Soal bagian C. Topik bab 2 mengenai perkembangan pemasaran di abad 21. Topik bab 3 mengenai perencanaan strategi pemasaran. Topik bab 4 mengenai sistem informasi pemasaran. Isi dari bab 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran. Ada banyak cara pemasaran dapat dianggap sebagai subdisiplin ilmu ekonomi. Perekonomian berdampak langsung pada pemasar, mendorong produknya ke konsumen. Memahami hubungan antara ekonomi dan pemasaran dapat membantu pemilik bisnis mengalokasikan sumber daya pemasaran mereka dan menanggapi perubahan iklim ekonomi yang berubah. Permintaan dan pasokan mengikuti kontur pasar. Ekonom menggunakan konsep yang disebut the law of diminishing return untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan laba atas investasi. Seiring waktu, Anda mungkin menemukan bahwa biaya pemasaran atau iklan produk tertentu memenuhi atau melebihi jumlah uang yang Anda hasilkan dari menjual produk tersebut. Ini bisa terjadi ketika pesaing memasuki lapangan, ketika selera konsumen berubah, atau ketika titik harga Anda terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ketika pelanggan berhenti membeli produk Anda dengan harga yang cukup cepat, Anda mendapatkan keuntungan yang semakin berkurang. Dengan kata lain, jumlah yang Anda peroleh dari investasi pemasaran Anda menyusut. Alokasi anggaran untuk bisnis. Jumlah dana yang didedikasikan untuk upaya pemasaran bisnis kecil, menengah, besar Anda secara langsung terkait dengan penjualan dan kesuksesan perusahaan Anda. Isi bab 3, konsep dasar perencanaan pemasaran. Untuk mengatur penjualan dan fungsi pemasaran, Anda perlu mencari cara sistematik
mengidentifikasi berbagai pilihan yang tersedia, memilih satu atau lebih pilihan tersebut, dan menjadwal serta menghitung biaya dalam melakukan kegiatan pemasaran untuk mencapai sasaran. Apa itu perencanaan strategi pemasaran? Perencanaan strategi pemasaran melibatkan pembuatan peta jalan untuk memberitahu Anda bagaimana Anda akan menjual produk atau layanan atau pelanggan Anda. Mulailah dengan analisis situasi, tentukan pelanggan ideal, tetapkan tujuan pemasaran, pilih alat pemasaran, dan anggaran. Isi bab 4, fungsi manajemen. Jelasnya, sistem informasi yang mengklaim mendukung manajer tidak dapat dibangun kembali. Seseorang memahami apa yang dilakukan manajer dan bagaimana melakukannya. Model klasik dari apa yang dilakukan manajer yang didukung oleh penulis pada tahun 1920-an seperti Henry Fayol, meski secara intuitif menarik, memiliki nilai terbatas sebagai bantuan untuk desain sistem informasi. Model klasik mengidentifikasi 5 fungsi berikut sebagai parameter dari apa yang dilakukan manajer. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Koordinasi. 4. Memutuskan. 5. Mengontrol. Misalnya, model perilaku menggambarkan 5 karakteristik manajerial. 1. Volume tinggi, pekerjaan kecepatan tinggi. 2. Variasi, fragmentasi singkatnya. 3. Preferensi, masalah saat ini. AB box spesifik. 4. Jaringan interaksi yang kompleks, kontak. 5. Preferensi yang kuat untuk media verbal. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.